malam-malamnya. Kalau sebagai manajer, sebagai top leader di madrasah, menyerah pada keadaan, yang madrasah tidak akan mengenal di situ aja. Menjalani rutinitas harian, mingguan, bulanan, semesteran, tahunan. Kemarin kita menjalani rutinitas imtihan. Imtihan penerimaan siswa baru, pendataan emis, macam-macam dan sebagainya. Ada tadi Pak Imam saya Pak kasih bebas tulisan top. Habis itu UTS, ada UTS kan? Ada ya. Semesteran, habis semesteran persiapan semester 2, jadwal apa aja begitu. Kadang kita lupa apa capaian dari rutinitas tahunan yang kita, apa yang kita lakukan. Jangan-jangan perasaan kita sudah lari sekencang-kencangnya, tapi ternyata posisinya masih di situ. Nah, kalau bekerja, jadi ini yang harus kita refleksikan. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menunggu misalnya, tapi ini harus kita refleksikan. Kadang kan kita sudah sibuk banget kan, sibuk sampai tak ada waktu untuk begini. Masih begini sampai tak ada waktu sampai lanjut. Kalau kita bekerja, ada capaian yang kita, ada peningkatan yang kita capai. Sehingga makanya kepala madrasah itu pola pikirnya bagaimana. Guru, pengembangan kompetensi guru gimana? Makhluk kita harusnya begini. Penampilannya biasa begini. Ini harus perform, harus baik. Beri alaman, tapi apa? Ingat, guru adalah di buku dan di buku omongannya, ditiru perilakunya, termasuk cara berpakaian. Kalau guru yang melenggang begini, baru aja, tapi kalau ada lebih modern. Nah, sebagai manajer, makanya ke depan kita berpikir ini apa pembenahan kita lakukan, sehingga nantinya sebagai seorang manajer, guru kan kepala madrasah melakukan perencanaan. Bagaimana rencana kerja madrasahnya? RKM-nya pas dulu. RKM 4 tahunannya. Itu bukan sekedar persyaratan administratif pencairan bos, tetapi adalah bagaimana kita menuliskan apa mimpi-mimpi kita, visi kita, misi kita, dan capaian apa yang akan kita dapatkan 4 tahun ke depan. Mau mencetak anak didik calon pemimpin masa depan. Di lagu himne tadi kan, bagaimana kita itu bisa menjawab tantangan arus zaman ini. Bapak Ibu sudah paham, apalagi MI itu adalah pijakan dasar pengetahuan dan perilaku serta karakter anak dibangun di RA sama MI. Karena ini adalah usia emas, usia pembentukan karakter, dasar pengetahuan dan perilaku anak di MI sambut beres. Dasar-dasar pengetahuan, peletak dasar-dasar perilaku, dan yang membentuk karakter anak adalah RAMI. Makanya tugas Pak Kamil lebih berat daripada tugas Pak Alibor. Adalah selain sebagai tugas manajerial, tugas seorang kepala madrasah adalah mengembangkan kewirausahaan. Ini bukan kata saya, ini di dalam PMA. Jadi mengembangkan kewirausahaan. Artinya kita sebagai seorang kepala madrasah juga berpikir bagaimana cara kita itu tidak punya ketergantungan satu-satunya pada dana bos.
Tetapi kita juga berpikir usaha apa yang akan kita kembangkan sebagai sumber lain, pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan madrasah. Tapi ini usaha madrasah, bukan usaha pribadi atas nama madrasah. Mohon saya tidak menyebut jawab. Beda lagi, artinya ketika ini adalah usaha madrasah, maka semua penghasilannya itu untuk kemaslahatan madrasah. Dan ini bisa masuk di dalam perencanaan RKM Panjenengan. Dari mana saja sumber dananya? Kalau dalam PMK PAD-nya dari apa saja? Pendapatan asli daerahnya dari pendapatan madrasah dari mana saja? Oh iuran. Oh ini dari penghasilan koperasi siswa atau kantin sekolah ini masuk ke kas madrasah, bukan ke saku kepala madrasah. Kita kepala madrasah berpikir ke sana. Dan juga jangan menyerah pada kamu masih sering tokona benar merubah keadaan, bukan tunduk pada situasi dan kondisi. Merubah keadaan dari masalah menjadi masalah. Kira-kira bagaimana apa seperti usaha untuk madrasah? Kalau tidak diawali tidak bisa. Usaha itu harus diawali, bukan didiskusikan. Kalau didiskusikan tidak akan pernah jadi. Kalau diawali terus, tentu memang pasti ada tantangan. Nah, tantangannya dan kita jawab. Semakin banyak tantangan bagi panjenengan sebagai pemimpin, akan semakin kuat nanti. Karena seorang nahkoda yang tangguh tidak lagi dari kondisi laut yang biasa-biasa. Nahkoda tangguh, kenapa? Karena sudah melalui banyak gelombang yang tinggi. Sehingga dalam situasi apapun, seorang nahkoda yang tangguh, yang setelah melalui gelombang yang luar biasa, semuanya sudah dialami. Sehingga tidak mudah, bubo tak mudah begitu. Mentakwa tantangan jadi guru biasa. Inilah Bapak Ibu sekalian, tugas yang kedua, kewirausahaan. Mungkin ini agak melo, agak utopis, tapi bukan mustahil untuk kita realisasikan. Kalau kita punya iktikad itu, keinginan kuat itu kita wujudkan dalam keputusan bersama. Keputusan bersama di madrasah dijalankan oleh bagian kewirausahaan. Ini harus kita pikirkan. Baik muridnya banyak atau sedikit sama. Yang ketiga, tugas yang ketiga adalah melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan, memberikan pembinaan, baik pada aspek perencanaannya, perencanaan pembelajaran, ataupun juga pada pelaksanaan pembelajaran, juga pada evaluasi pembelajaran, baik kepada guru maupun kepada tenaga kependidikan. Wujudnya bagaimana? Penting panjenengan itu sesekali lihat perencanaan guru. Guru sebelum jaga BRG sebelum perencanaan nggak kasih apa. Tugas sampean mengembangkan kompetensi guru agar bisa bikin perencanaan. Kenapa perencanaan itu penting? Supaya apa? Guru itu masuk ke kelas sudah tahu nah sih lalu kelas. Benih masuk ke kelas tak jelas. Apa sih lakukan kelas? Kegel ada renta, ada ini, ada itu. Oke deh, ini benar. Atau monitoring ketika supervisi ketika pelaksanaan pembelajaran. Pernah nggak kita melakukan? Guru ngajar, panjenengan ada di kelas. Tentu ini rujuk itu di kelas. Pegang form
supervisi pembelajaran. Tujuannya apa? Sederhananya, kita ingin memastikan bahwa murid-murid kita diajar oleh guru yang baik dan benar. Baik perilakunya, benar cara ngajar. Tahu guru bagaimana ya tadi kami nanya apa? Demi suruh dalam rangka supervisi ini dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita ingin saling mengingatkan. Berani tidak sampai melakukan? Siap. Nah, tentu ada datanya dari mana? Form supervisi pelaksanaan pembelajaran. Nanti secara umum seperti ini. Termasuk juga supervisi kepada tenaga kependidikan, pada operator, pada tak kira anakku sebagai kepala, tak kira punya visi sebagai kepala, pasti emo sebagai tak kira mikir sekolah. Baru mau pengaman tes tak kira mikirin. Ada lagu emis orang terakhir. Kamera level tadi Pak Abu. Naik simpatika sekitar kira harus update ini macam tak kira apa lain. Tak kira mikir jadwal. Jadi sebari aku itu. Ya kalau sampai di kepala ya operator, ya kata saya tadi, Pak insya Allah madrasah la yamutu wala ya. Jadi memberikan supervisi kepada guru, kepada tenaga. Makanya dari sinilah Bapak Ibu sekalian, saya katakan asas dasar inilah makanya kepala madrasah wabil khusus yang sertifikasi tidak punya kewajiban mengajar. Bukan tidak boleh. Makanya ditugasi yang tepat, kepala madrasah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau bimbingan untuk memenuhi kebutuhan bermanfaat. Panjenengan oleh yang ngajar, oleh yang ngajar. Ada yang sertifikasi? Tunjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngajar. Jadi panjenengan yang sertifikasi bukan tidak boleh mengajar, tapi bisa mengajar, bisa tidak mengajar. Karena tugas jabatan sebagai kepala madrasah itu sudah bisa dikonversi 24 jam. Maka waktu banyak mikir pembahasan madrasah jam 7 sebelum 4, jam 7 kepala madrasah kita santai nyambut guru, nyambut murid. Kalau satu ke kepala madrasah, emok guru jalan lambat Pak, ini sempurna. Padahal guna adanya, rasa bodoh. Lagu lambat boleh, kalau saya tanya, dia sempurna kan? Mungkin sampai yang saya buru deh, tenang. Ini bisa nggak? Bisa kita lakukan. Kewibawaan seorang pemimpin itu dilihat bagaimana kesehariannya juga, mana udah tumbuh sama tugas. Makanya harapan saya nantinya beberapa hal tugasnya monggo dikerjakan dengan baik. Yang kedua, kompetensi kepala madrasah. Saya cukup 2 hal ini. Kompetensi kepala madrasah, 1 kompetensi kepribadian. Seorang kepala madrasah harus berakhlakul karimah, menjadi contoh bagi guru dan murid-murid. Termasuk juga memegang teguh integritas sebagai seorang kepala madrasah. Disiplin diawali di kepala madrasah. Serius diawali di kepala madrasah. Sungguh-sungguh melaksanakan tugas diawali di kepala madrasah. Makanya Mas, kita sebenarnya tidak disiplin, tidak berakhlakul karimah, perform awali dari kepala madrasah. Kau dulu kan paling gak seneng adalah anak bubur yang mana anak sama, tapi karena pun tugas pengalaman. Makanya sebenarnya saya tadi kok nggak pakai dasi ya, kalau pakai dasi kan lebih keren ya. Coba kita sama di tempat iklan bila Singapura mana. Nah, jadi mungkin yang besok-besok bisa pakai dasi Pak.
seperti artinya jadi mulai dari kepala madrasah, kompetensi manajer, urusan profesi, termasuk juga kompetensi sosial. Jadi kepala madrasah harus pintar membangun relasi horizontal dengan masyarakat, dengan guru, dengan murid, wali murid, alumni, harus baik. Tidak akan pernah atau kami sampean harus baik sebagai kepala madrasah. Karena yang dilihat pertama setelah kiai tentunya adalah panjenengan sebagai kepala madrasah. Kau tak masa sekolah saat kepala madrasah rumah meromot dan mungkin kita nggak tahu, tapi ini efek. Makanya kepala madrasah pas supel dan itu bapak grab ya karena malebur dan lain saya kan dengan tekan apa gerti ini kan kepala madrasah. Oleh murid sekolah ini bisa nyari murid, mau dengan strategi ini juga kan. Kalau jadi ngomong-ngomong, boleh ngomong-ngomong. Nah begini kan, kotor, cah. Ambu berlaku dengan negara itu, mak roh kepala madrasah. Malah sekolah jom, seorang minyak sudah jom. Tapi sampai kapan? Relasinya apa ya? Dengan alumni, sesekali dikumpulkan apa? Dengan guru, waktu mekanismenya, kembali ke manajer, ada rapat dengan guru atau menuju foto TV, mau foto TV tak? Selesai. Membangun relasinya baik dengan pengawas untuk komunikasi. Jangan terus saya menewi pengawas. Ada apa? Saya konsultasi dengan pengawas. Saya ini kami 24 jam saya melayani kepala madrasah saya. Melayani hak pendidikan. Itu begitu. Ini bagaimana Bapak Ibu bisa membangun hubungan yang baik dengan siapa? Komunikasinya baik, supel, apa nyaman. Kalau sudah begini, insya Allah akan ada perubahan. Tentu perubahan itu harus tidak dinasti dari cara perilaku kita, cara kita membangun relasi, cara kita bicara, cara kita bermimpi, sehingga semuanya akan mulai kita mulai dari hal yang kecil. Hari ini pengaturan jadwal, pas sepak jadwal ini skordon, mulai dari itu terus tahapan. Kayak mensupervisi pemakai tak nyaman tahun depan, tapi jangan dimulai dari apa bimbingannya. Kalau memahami guru tahun yang ke BRBP di pelatahan. Kalau guru kami ngajar cara ngajar tahun ini. Berarti kita mulai dari yang kecil. Dari cara masuk lagu sampai langsung jalan minggu depan sudah oke. Tapi ada guru sudah jadi yang sampai awal itu depan. Sambut dan mulai. Mulai puluh yang segitu terus anak-anak. Karena capaian besar, karena kita sudah sukses mencapai hal yang kecil. Tidak ada orang besar tiba-tiba besar. Kalau ada orang yang tiba-tiba besar, propos tidak akan. Tapi kalau kita punya capaian yang kecil step by step, kita akan kuat. Dan kebesaran itu setelah kita mencapai hal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Harapan saya PKB ini bisa berjalan lancar, bermanfaat untuk para kepala madrasah. Karena manfaat kepala madrasah saya yakin manfaat untuk guru, manfaat untuk guru saya yakin manfaat untuk para murid-murid kita. Wabarakatuh. Fatihah. Saya kiri dengan membaca surat Al-Fatihah dari acara pengembangan keprofesian berkelanjutan PKB, peningkatan kompetensi kepala madrasah KKN Sunan Jawa Timur 0051. Saya nyatakan dimulai dan bisa dilakukan. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf atas perhatian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami sebagai pemandu acara pembukaan BIMTEK pengembangan keprofesian berkelanjutan peningkatan kompetensi Kepala Madrasah KKM Sumedang Jawa Timur 0051 mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum